Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, di mana saja berada, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online mencerdaskan tutorial sebaya menggunakan Webex Meeting. Saya di sini selaku guru pembimbing mata pelajaran sosiologi Ramli SPD MM. Pada kesempatan hari ini yang akan menjadi tutorial sebaya atau menjadi presenternya pada pagi hari ini yakni Cecilia Andriani dengan materi perbedaan latar belakang kebudayaan. Ada Seli Nur Hadipa membawakan materi perbedaan kepentingan. Ada Tasa Berliana Pasa membawakan materi perubahan sosial. Nanti akan dipandu oleh Kakak Baby Aulia. Kakak Baby Aulia sebagai host. Kakak Baby Aulia, selamat pagi. Kakak Pagi, Pak. pagi. Iya, terima kasih. Nanti moderatornya akan dipandu juga oleh Kak Pebi Musdalifa dari kelas 12 IPA 1 semua ini. Halo Kak Pebi. Halo, halo semuanya. Iya, Kak Pebi sudah menyapa. Ya, keduanya petugas dari kelas 12 IPA 1 ini semuanya yang cantik-cantik ini yang akan kami tampilkan. Mereka ini adalah uh, putri Kalimantan. Ya, pada kesempatan pagi ini Senin 23 Maret 2020 pukul 8 sampai pukul 10 nantinya, perlu saya ingatkan kepada kita semua pada kesempatan pagi ini bahwa saat ini kondisi Indonesia saat ini merebaknya pandemi COVID-19 berakibat pemerintah melakukan kebijakan lockdown atau social distancing selama 14 hari. Semoga segera selesai dan aman. Amin, kita doakan. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala uh, penularan virus corona ini, dan kita semua berharap kita berada pada garis aman. Siswa dan guru harus tetap di rumah sehingga tidak bisa melaksanakan pembelajaran di kelas seperti biasanya. Oleh sebab itu, harus ada cara lain agar guru tetap mengajar. Karena kasihan juga siswanya tidak mendapatkan pembelajaran begitu lama, berakibat bagi kemajuan siswa terhambat dan berdampak bagi Indonesia juga terhambatnya kemajuan generasi muda. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu solusi agar siswa kita tetap belajar, bertemu dengan guru, dan tetap berdiskusi, bertemu dengan teman-temannya, hanya saja tidak secara langsung di kelas tetapi lewat aplikasi Webex. Nah, pada kesempatan ini saya mempersilahkan host Kakak Baby Aulia untuk memandu acara diskusi ini. Waktu dan tempat saya silahkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi Terus dari kelas 12 IPA 1. Materi kita hari ini ada 3 orang. Yang pertama ada Cecilia Andriani dengan materi perbedaan latar belakang kebudayaan. Pemateri kedua ada Seli Nur Hadifah dengan materi perbedaan kepentingan. Dan pemateri yang ketiga ada Tasa Berliana Pasha dengan materi perubahan sosial. Langsung saja kita mulai. Saya persilakan kepada moderator untuk membuka showroom pagi hari ini.
Kepada moderator, disilakan. Oke, terima kasih kepada host Debbie Aulia yang telah membuka pembelajaran online kita pagi hari ini, Senin 23 Maret 2020. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, selama 2 jam ke depan, kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan beberapa presenter kita dari 11 IPA 1 di bawah bimbingan Pak Ramli SPDMM. Saya mengharapkan agar teman-teman semua mendengarkan dengan tertib dan pada saatnya ikut berpartisipasi dalam ruang pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang dibawakan oleh Cecilia Andriani dengan judul materi Perbedaan Latar Belakang. Untuk rekan-rekan semua, dimohon untuk mematikan mikrofonnya dan menyisakan pemateri kita saja untuk melakukan presentasi. Jadi, waktu yang diberikan adalah 40 menit, 10 menit untuk materi, dan 30 menit untuk pertanyaan. Kepada Cecilia Andriani, dipersilahkan. Cecilia. Ya, terima kasih Kak Feby sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan latar belakang kebudayaan. Sebelum mulai, saya ingin menjelaskan tentang pengertian konflik dan kekerasan. Konflik sosial merupakan perselisihan atau pertentangan antar anggota masyarakat karena benturan perbedaan dengan tujuan untuk mengalahkan lawannya. Sedangkan pengertian dari kekerasan merupakan tindakan individu atau kelompok, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk melukai atau mencederai orang lain secara fisik, mental, dan sosial. Adapun faktor penyebab konflik dan kekerasan ada 7, yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan, 2, perbedaan latar belakang kebudayaan, 3, perbedaan kepentingan, 4, perubahan sosial, 5, kesenjangan sosial, 6, diskriminasi sosial, dan perbedaan status sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan latar belakang kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Menurut Kamus Sosiologi Antropologi, kebudayaan adalah hasil daya budi, cipta, karya, dan karsa manusia yang berguna untuk memahami lingkungan dan pengalamannya agar menjadi pedoman dalam berperilaku. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan perwujudan tanggapan manusia dalam proses penyesuaian diri dan lingkungannya. Adanya perbedaan dalam kebudayaan dapat mendorong individu atau kelompok melihat sesuatu dari kacamata kebudayaannya saja. Hal ini dapat memunculkan sikap etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada kebudayaan sendiri. Biasanya disertai sikap atau pandangan meremehkan kelompok budaya lain. Sikap ini dapat menyebabkan disintegrasi antar kelompok masyarakat karena masyarakat mulai mementingkan dan merendahkan kelompok lain. Contoh dari perbedaan kebudayaan adalah Andi bersuku A dan Budi bersuku B. Budi selalu menertawakan saat Andi berbicara menggunakan bahasa daerahnya. Budi menganggap bahwa bahasa daerah Andi sangat lucu dan aneh. Menurut Budi, bahasa yang paling bagus adalah bahasa daerahnya.
Sikap di atas dapat memicu adanya konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Contoh lain dari konflik ini adalah Perang Sampit yang terjadi pada tahun 2001. Yang perang antara suku Dayak dan Madura. Dalam perang ini, sekitar 500 orang warga Madura tewas dan 100.000 orang mengungsi. Adapun cara untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat adalah mendahulukan kepentingan bersama, 2. Toleransi, 3. Musyawarah, 4. Tolong menolong. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Cecilia Andriani. Sekarang adalah sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan hidupkan mikrofonnya dan katakan instruksi serta sebutkan namanya. Yang ingin bertanya, Gilang Hidayat. Yang ingin bertanya, silahkan hidupkan mikrofonnya serta sebutkan namanya. Halo semuanya. Halo Gilang. Ya, yang mau bertanya hidupkan mikrofonnya dulu. Silahkan yang ingin bertanya hidupkan mikrofonnya. Gilang Hidayat, apakah ingin bertanya? Azahra Maulida. Saya Kak Selin Hadifah. Cecil. Oh, Seli Nur Hadipa. Oke, silahkan Seli, langsung saja pertanyaannya. Sini saya Selin Nur Hadifah ingin bertanya kepada Cecilia Andriani. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan perbedaan kebudayaan agar tidak terjadi suatu konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan kebudayaan? Bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya agar pemateri kita dapat memikirkan jawaban. Bagaimana cara yang kita lakukan untuk menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan kebudayaan agar tidak terjadi suatu konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan kebudayaan? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Cecil, apakah langsung dijawab atau kita menunggu pertanyaan lain? Halo Cecil. Halo Kak. Langsung jawab atau kita menunggu pertanyaan lain? Langsung jawab. Oke. Ya, untuk pertanyaan Seli, bagaimana cara kita untuk mengembangkan sikap menghargai perbedaan antara suku lain dan antar suku? Yaitu kita dapat mengembangkan sikap toleransi seperti menghargai pendapat orang lain, menghormati kewajiban orang lain, dan menghargai orang lain, serta saling menjaga sesama manusia, tidak pandang suku, agama, ataupun lainnya.
moderator kembalikan ke penanya. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih kepada Cecil. Jadi untuk Selin Nur Hadifah, apakah jawaban yang diberikan Cecil sudah cukup jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah jelas, Kak. Terima kasih untuk Cecil. Oke. Jadi apakah yang lain ingin bertanya kembali? Saya silahkan yang ingin bertanya kembali. Hidupkan mikrofonnya dan sebutkan namanya. Rasa Berliana, apakah ingin bertanya? Saya instruksikan kembali, yang ingin bertanya silakan hidupkan mikrofonnya serta sebutkan namanya. Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya kembali. Apakah kita bisa lanjut ke sesi kedua, Pak? Kita beri kesempatan dulu kepada yang Oke. lain, karena ini kan kita memberikan penilaian kepada mereka. Ini yang bertanya siap, kan Pak. ada nilai yang mereka dapatkan. Makanya kita beri kesempatan dulu, masih ada waktu 10 menit. 10 menit. Saya Kak ingin bertanya. Sebutkan namanya. Nama saya Tasa Berliana Pasha. Oke, langsung saja silakan. Mengapa suatu kelompok masyarakat bisa menganggap kebudayaannya lebih baik daripada kebudayaan lain? Pertanyaannya cukup? Nggih, cukup. Kepada Cecilia Andriani, apakah langsung dijawab? Atau perlu diulang kembali pertanyaannya? Ulangi, Kak. Oke, kepada Tasa bisa diulangi kembali agar Cecil dapat memahami pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang saya berikan adalah mengapa suatu kelompok masyarakat bisa menganggap kebudayaannya lebih baik daripada kebudayaan lain? Bisa dipahami Cecil? Inggih. Oke, siap. Langsung saja ya. Kenapa kelompok kebudayaan lain menganggap kelompok kebudayaan sendiri adalah yang paling bagus? Karena masyarakat hanya berkembang di kebudayaan itu sendiri. Jadi dia tidak akan memahami kelompok budaya lain karena dia selalu mempelajari budaya dari kelompoknya sendiri. Itulah kenapa masyarakat bisa menganggap bahwa kebudayaannya sendirilah yang paling bagus. Karena tidak adanya rasa toleransi dan sebagainya. Apa cukup, Cecil? Atau ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa cukup, Kak. Oke, untuk Tasa Berliana, apakah sudah dipahami jawaban dari Cecil atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya Kak, sudah cukup. Makasih, Cecil. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk semua peserta dalam showroom pada pagi hari ini, diharapkan partisipasinya untuk menunjang nilai-nilai kalian di materi sosiologi. Jadi, kakak beri kesempatan 5 menit dari sekarang untuk
jika ada yang ingin bertanya. Interupsi, Kak. Oke, kenapa Tasa? Nama saya Febri, Kak. Febrianti. Febri. Bentar. Oke, Febri aktif. Jadi, apakah ada yang ingin bertanya, Febri? Saya ingin bertanya, Kak. Ya, sebutkan pertanyaannya. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, selain berdampak menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat, apakah ada dampak lain dari konflik tersebut? Oke. Kakak kembalikan kepada Cecil. Apakah pertanyaan dari Febri sudah cukup jelas? Atau ingin diulang kembali? Kak. Halo Cecil, suaranya agak tidak kedengaran. Jelas, Kak. Oke, siap. Langsung saja Cecil dijawab. Apa saja dampak selain disintegrasi karena perbedaan kebudayaan? Menurut saya kebanyakan perbedaan kebudayaan yang terjadi dapat menyebabkan disintegrasi. Tapi ada juga yang bisa berakhir damai. Contohnya perang sampit itu terjadi karena masalah sepele yang terjadi antara suku Dayak dan suku Madura. Tapi mereka kembali damai. Menurut saya nggak ada sih dampak dari selain disintegrasi. Cukup jawaban dari Cecil? Ya, tambahan. Interupsi. Tambahan. Apakah tidak ada interupsi? Iya, silakan Febri langsung saja. Apakah tidak ada dampak lain seperti dampak fisik atau dampak mental yang didapatkan oleh korban dari konflik tersebut? Tentu saja. Iya, tentu saja ada terjadi dampak fisik dan dampak mental bagi korban, seperti apabila terjadinya pembunuhan, kerusuhan, dan sebagainya. Dapat merusak fasilitas umum dan bahkan merusak ketentraman masyarakat. Oke, saya rasa cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Cecil, Febri? Cukup, Kak. Oke, cukup. Terima kasih, Febri. Saya rasa sesi yang pertama sudah cukup, Pak. Sudah 40 menit. Kita bisa lanjut ke sesi kedua, Pak. Bentar, ini jelas. Oke, suaranya agak keganggu, tapi kita bisa beralih ke materi yang kedua. Silahkan dipersiapkan portal materinya. Halo Pak, suaranya tidak jelas. Baby. Halo
Pak. Jelas? Oke, jelas. Iya. Jadi sebelum beralih ke sesi kedua, saya menambahkan dari beberapa pertanyaan yang masuk, yang saya tambahkan kaitannya dengan dampak lain Oke, Pak. terjadinya disintegrasi Jadi sebelum sosial. kita suara Bapak tidak terlalu jelas. Halo Bibi, saya ke ya ntar Bibi. Halo, Pak. Bibi. Halo, Pak. Ya, jadi saya tambahkan sedikit kaitan dengan dampak pertanyaan dari dampak lain yang sudah dijelaskan tadi oleh Cecil, ya. Jadi yang pertama dampaknya adalah, ini tambahan ya, dampaknya adalah psikologis ya, kaitan dengan trauma yang ditimbulkan akibat dari konflik. Yang kedua, dampak sosialnya berkaitan dengan memutuskan tali silaturahmi yang dulunya sudah terjalin, sekarang ada putus. Yang ketiga, dampak biologis. Dampak biologisnya itu dahulunya terjadi kawin mawin antara dua suku, sekarang jadi ada rasa takut. Nah, itu dampak negatifnya ya. Sekarang ke dampak positifnya. Dampak positif yang kita bisa ambil dari disintegrasi ini sebagai proses pembelajaran kepada kita semua, warga lokal maupun nasional, kita dimanapun berada, kita selalu berpegang prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih. Silahkan kembali kepada moderator untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas klarifikasinya. Jadi itu tadi untuk penambahan jawaban dari Febri. Oke, langsung saja kita ke sesi kedua, yaitu ada pemateri kita Seli Nurhadifah dengan materi perbedaan kepentingan. Langsung saja kepada Seli. Halo Seli. Silakan dipersiapkan materinya. Halo Seli. Bisa mendengar suara kakak? Oke, siap. Jadi waktu dan tempat kakak persilahkan selama 40 menit, yaitu 10 menit materi dan 30 menit pertanyaan. Silakan kepada peserta lain untuk mematikan mikrofonnya agar Seli Nurhadifah dapat melakukan presentasinya. Silakan Seli. Ya, terima kasih. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh
individu atau kelompok tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan individu atau kelompok yang bersifat berlawanan itulah dapat menimbulkan suatu konflik. Kita dapat mengambil satu contoh di masyarakat, yaitu kegiatan HBKB ya, atau sering disebut dengan Car Free Day. Adapun HBKB adalah singkatan dari Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Car Free Day dilakukan pemerintah untuk memberikan ruang bagi masyarakat kota menikmati udara bebas tanpa polusi. Tapi realitanya atau kenyataannya, para pedagang kaki lima menjadikan kegiatan ini sebagai lahan strategis untuk berjualan. Kompetisi ini mengganggu aktivitas olahraga masyarakat dan mengubah fungsi utama dari Car Free Day tersebut. Akibatnya sering terjadi ketegangan antara petugas ketertiban dan pedagang kaki lima terkait upaya penertiban di Car Free Day. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih Sally Nurhadipa dengan materi ini perbedaan kepentingan. Langsung saja ke sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, silahkan hidupkan mikrofon dan sebutkan namanya. Yang ingin bertanya, silahkan. Halo, Halo, sebutkan namanya. Azahra Maulida. Tidak. Oke. Langsung saja, Azahra Maulida, sebutkan pertanyaannya. Ya, bagaimana cara Sally mengatasi pengendalian suatu konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan agar dapat berdampak positif? Oke, Sally, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas atau ingin diulang kembali? Bisa diulang, Kak? Oke, silahkan Azahra Maulida, dimohon untuk mengulang kembali pertanyaannya. Bagaimana strategi agar perbedaan kepentingan dapat berdampak positif? Baiklah. Oke, langsung saja, Sally. Perbedaan kepentingan ini kan kita harus menumbuhkan sikap toleransi, sikap menghargai kepentingan orang lain juga, jangan terlalu memaksakan kepentingan sendiri, di mana kita dapat menjadikannya sebagai mungkin strategi yang dapat kita lakukan dengan mengambil jalan tengah seperti contoh tadi, yaitu Car Free Day. Misalkan kita mengambil jalan tengahnya dengan memberikan ruang kepada pedagang kaki lima untuk diberikan tempat berjualan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan mengubah fungsi utama dari Car Free Day tadi. Pedagang kaki lima diberikan ruang atau diberikan suatu lokasi untuk berjualan agar tidak dapat mengganggu aktivitas Car Free Day tersebut. Jadi kita dapat mengambil jalan tengahnya. Oke, tadi penjelasan dari Sally Nurhadipa. Jadi untuk Azahra Maulida, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah cukup jelas? Sudah cukup, Kak. Oke, siap. Jadi untuk peserta yang lain, jika ingin bertanya, silakan hidupkan mikrofonnya dan sebutkan namanya. Halo semua. Darul Yari Gunawan, di mana? Apakah ada yang ingin bertanya?
Halo. Rismawati, apakah ingin bertanya? Ya, perkenalkan nama saya Rismawati. Saya ingin bertanya kepada Seli Nurhadifah. Oke, langsung saja, Risma. Seperti yang dikatakan Seli tadi, setiap individu atau kelompok dalam masyarakat kan memiliki setiap perbedaan kepentingan. Apakah ada upaya preventif atau pencegahan agar perbedaan kepentingan ini tidak menimbulkan konflik? Oke, apakah Seli dapat didengar dengan jelas pertanyaan atau ingin diulang kembali? Jelas. Oke, jelas. Langsung saja, Seli. Pertanyaan Risma kurang lebih seperti pertanyaan Rara tadi, yaitu bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi suatu konflik dengan mencari jalan tengahnya. Tidak memaksakan kepentingan pribadi, menghargai kepentingan orang lain, menumbuhkan sikap toleransi tadi, agar tidak terjadi suatu percecokan yang mengakibatkan suatu konflik dan kekerasan. Bagaimana, Risma? Apakah Risma sudah cukup jelas jawaban dari Seli tadi? Ya, sudah jelas, Kak. Oke, siap. Terima kasih kepada Risma. Jadi kakak tawarkan kembali kepada peserta lain apakah ingin bertanya kepada Seli tentang perbedaan kepentingan. Nurul Maula. Saja kepada Nurul untuk bertanya kepada Seli. Oke. Saya ingin bertanya, ketika dua orang teman kita sedang mengalami konflik dari yang terjadi akibat perbedaan kepentingan ini, bagaimana sikap kita untuk menangani masalah teman kita tersebut? Cukup. Seli, apakah pertanyaan dari Nurul Maula sudah cukup jelas? Jelas, Kak. Oke, langsung saja Seli. Jika ada teman kita yang sedang mengalami konflik yang di latar belakangi oleh perbedaan kepentingan tersebut, mungkin langkah kita terlebih dahulu adalah menengahi mereka. Kemudian kita cari agar strategi yang didapat adalah win-win atau tidak ada merugikan salah satu pihak. Kemudian jika telah mendapatkan strategi win-win tadi, nah maka di situ kedua belah pihak tadi dapat memaafkan satu sama lain agar tidak terjadi lagi suatu konflik. Kepada Nurul Maula, apakah sudah cukup jelas atau ingin ditanyakan kembali? Iya Kak, cukup. Oke, makasih Nurul. Kakak tawarkan kembali kepada peserta lain untuk bertanya kembali.
mikrofonnya dan sebutkan namanya. Si Kak. Saya Kak. Nabila ya? Oke, langsung saja Nabila. Mengapa perbedaan kepentingan dapat memecah belah keutuhan kelompok? Cukup pertanyaannya? Ya, cukup. Kak. Bisa diulang Nabila? Mengapa perbedaan kepentingan dapat memecah belah keutuhan kelompok? Mengapa perbedaan kepentingan dapat memecah? Mengapa perbedaan kepentingan dapat memecah? Oke. Saja Sally, waktu dan tempat dipersilahkan. Mengapa perbedaan kepentingan dapat memecah belahkan suatu kelompok? Oh ya. Nah, jika ada teman kita memiliki kepentingan yang berbeda, anggap saja di suatu kelas. Kelas merupakan satu kelompok. Nah, kita ambil satu contoh, misalnya si A suka keadaan kelas dengan situasi diam, hening. Dia suka keadaan kelas seperti itu, sedangkan si B kelakuannya di kelas lalu dia tidak mau diam atau selalu cicilan lah orangnya. Nah, di situ dapat terjadi suatu konflik karena adanya kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itulah, mengapa perbedaan kepentingan dapat memecahkan suatu kelompok. Sekian Nabila. Kepada Nabila, apakah sudah cukup jelas jawaban dari Sally? Sudah cukup jelas, Kak. Oke, terima kasih Nabila. Ya. Kepada peserta lain yang ingin bertanya, silahkan hidupkan mikrofonnya dan sebutkan namanya. Ayo yang ingin bertanya, silakan hidupkan mikrofonnya. Kakak masih beri waktu. Kakak harap di sesi selanjutnya kita semua ikut berpartisipasi dalam showroom ya. Jadi ada nilai kalian, nilai tambahan kalian. Mana yang lain ini kok nggak ada yang bertanya? Yang lain jangan cuma menjadi pendengar aja ya, kalau bisa partisipasi aktifnya di dalam kegiatan pembelajaran online supaya kita bisa lebih memahami, lebih aktif, dan kita bisa lebih familiar menggunakan pembelajaran online.
Nggak ada lagi? Tes 1. Tes. 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 Tur. Tes. Iya, kedengaran Fatur. Jadi apakah ada yang Ini saya ingin bertanya. Oke, langsung saja Bagaimana pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi suatu konflik, misalkan antar negara yang dilandasi perbedaan kepentingan? Demikian pertanyaan dari saya. Oke, kepada Sally, apakah pertanyaan dari Fatur bisa ditangkap dengan jelas? Fatur, bisa diulang pertanyaannya? Silahkan kepada Fatur. Diulang Bagaimana kembali. cara mengatasi konflik antar negara yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara negara itu? Sekian pertanyaan dari saya. Kepada Sally, dipersilahkan. Pertanyaan Fatur tadi, bagaimana cara mengatasi perbedaan kepentingan antar negara? Begitu, Fatur? Kepada Fatur, kakak ulangi saja. Bagaimana cara mengatasi suatu konflik antar negara yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan? Mungkin negara tersebut juga dapat melakukan strategi yaitu win-win tadi, di mana tidak merugikan negara satu sama lain agar tidak terjadi suatu konflik. Mencari jalan tengah dari konflik yang didasari perbedaan kepentingan tadi. Sally? Kepada Fatur Rahman, apakah jawaban dari Sally sudah cukup jelas atau ingin ditanyakan kembali? Tapi bagaimana caranya untuk mengatasi konflik tersebut? Oke, kepada Sally. Langsung saja, Sally. Maksud dari Fatur tuh mengatasi konflik yang terjadi antara dua negara tadi. Kakak ulang pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi suatu konflik antar negara yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan? Mungkin konflik tersebut tidak dapat diatasi karena negara tersebut memiliki kepentingan untuk kebaikan negaranya sendiri. Cara mengatasinya, jika kedua negara tersebut mengalami konflik karena kepentingan tadi, ya dengan cara mengambil jalan tengahnya tadi, tapi untuk mengatasi agar kepentingan itu terhenti tidak bisa karena kepentingan tersebut dilakukan untuk negaranya, untuk kebaikan negaranya. Oke, kakak kembalikan kepada Fatur Rahman. Apakah jawaban dari Sally sudah cukup jelas? Maaf, bisa ditambah lagi, Kak?
Oke, lanjut Sally. Juga bisa dilakukan perundingan tadi agar mendapat jalan tengah dari konflik tersebut. Melakukan perundingan antar negara tersebut yang mengalami konflik tadi. Oke. Jadi Fatur Rahman, apakah jawaban dari Sally sudah cukup dipahami? Sudah cukup. Oke, terima kasih Fatur. Kepada peserta lain, Kakak tawarkan kembali pertanyaan untuk mendapatkan nilai. Masih ada waktu. Silakan Kakak tunggu. Tes. Izin moderator. Oke, siap Pak. Sebelum nanti di sesi 3 terakhir nanti, mohon kepada penyaji atau presenter menyiapkan kesimpulan ya masing-masing materinya. Oke. Jelas? Jelas. Kepada kakak beritahukan kembali kepada presenter di akhir sesi agar untuk menyiapkan kesimpulan dari materinya. Oke, kepada peserta lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Valia? Iya, Kak. Langsung saja, Valia. Perkenalkan, nama saya Valia Serena. Seperti yang dibilang Nabila tadi, perbedaan kepentingan dapat memecah belah keuntungan suatu kelompok. Nah, pertanyaan saya di sini untuk Sally. Pertanyaan saya di sini, dari perpecah belahan keutuhan suatu kelompok tersebut, apakah dapat menyebabkan dampak tersendiri ataupun dampak yang berkepanjangan? Dan apa saja dampak tersebut? Terima kasih. Kakak kembalikan kepada Sally, apakah pertanyaan dari Valia sudah ditangkap dengan jelas atau ingin diulang kembali? Ulang, Kak. Oke, kepada Valia silahkan diulang sekali lagi. Pertanyaan saya, dari perpecah belahan keutuhan suatu kelompok tersebut, apakah dapat menyebabkan dampak tersendiri ataupun dampak yang berkepanjangan? Dan jika ada, apa saja dampak tersebut? Terima kasih. Oke, Sally, sudah cukup jelaskah pertanyaan dari Valia? Jelas, Kak. Oke, langsung saja Sally. Kita angkat satu contoh tadi, yaitu di kelas tadi, yaitu ada si A dan si B. Yang si A menyukai ketenangan dalam kelas, yang B menyukai keributan mungkin. Jika terjadi suatu strategi yang dialami win-win, mungkin kedua belah pihak tadi dapat berdamai. Jika salah satunya terjadi win-loss tadi, maka mungkin yang loss akan mengalami dendam kepada pihak yang win tadi. Mungkin dari situ dapat berdampak ke depannya dengan adanya dendam yang dimiliki oleh si A. Itu akan berkelanjutan sebelum mereka mungkin bermaafan terlebih dahulu. Kepada Valia, apakah jawaban dari Sally tadi sudah cukup jelas atau ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup, Kak. Terima kasih untuk Sally atas jawabannya.
Oke, terima kasih Valia. Langsung saja kepada peserta lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut ke kesimpulan? Kakak beri waktu 5 menit untuk pertanyaan terakhir. Izin Kak bertanya. Halo Gilang, oke langsung saja Gilang. Pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikan konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan jika terjadi dalam lingkungan keluarga? Oke, kepada Sally, dipersilahkan. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, kepada Gilang, mohon diulang kembali pertanyaannya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan jika terjadi dalam lingkungan keluarga? Sudah cukup jelas, Sally? Jelas, Kak. Oke, langsung saja, Sally. Mungkin hal yang dapat dilakukan jika terjadi suatu konflik yang dilatar belakangi oleh perbedaan kepentingan dalam suatu keluarga ialah karena ini lingkupnya adalah keluarga, maka tentunya kita sangat-sangat ingin agar konflik itu tidak terjadi, agar terjadi keharmonisan dalam keluarga. Maka hal yang dapat dilakukan ialah melakukan perundingan mungkin dalam suatu keluarga tersebut, mencari jalan keluarnya agar konflik tersebut dapat diselesaikan. Oke, terima kasih Sally. Kepada Gilang, Kakak persilahkan, apakah sudah cukup jelas atau ingin ditanyakan kembali? Halo. Oke, kakak rasa cukup. Langsung saja kepada Sally untuk di akhir sesi ini memberikan kesimpulan dari materi yang Sally sampaikan. Silakan Sally. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang saya sampaikan tadi ialah perbedaan kepentingan dapat diselesaikan dengan cara perundingan, mengambil langkah win-win, dan juga perbedaan kepentingan juga dapat diatasi dengan adanya sikap toleransi pada diri kita sendiri agar menghargai kepentingan orang lain. Mungkin itu, Kak. Ya, Feby. Feby. Ya, Pak. Lanjut. Kayaknya sudah siapkan ke sesi 3. Ya, kayaknya cuaca lagi hujan, kayak kelihatannya sebagian peserta didik kurang merespon
dari sebagian informasi karena jaringan. Untuk PB selaku moderator mungkin bisa dialihkan ke sesi ketiga bila dirasa cukup dari sesi kedua. Silakan. Oke, siap. Kita langsung saja ke sesi ketiga. Ada Tasya Berliana Pasya dengan judul materi perubahan sosial. Jadi langsung saja kepada Tasya Berliana untuk melakukan presentasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, makasih Kak Febi. Nah, sebelum saya menjelaskan materi, pertama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Ramli SPDMM selaku guru pembimbing, serta Kak Baby Aulia dan Kak Febi Musdalifah karena sudah membantu saya dan teman-teman untuk pembelajaran online ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang perubahan sosial. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai perubahan sosial, saya akan memberitahu kalian terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Jadi perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial dan konflik merupakan dua hal yang saling berkaitan. Mengapa? Karena konflik dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Sementara itu, ada juga perubahan sosial yang dapat menyebabkan konflik. Contoh perubahan sosial yang dapat menyebabkan konflik bisa kita lihat di sosial media. Misalnya, saat kita mengupload foto atau status, kemudian ada netizen-netizen yang berkomentar negatif, sehingga kita menjadi terdorong untuk membalas komentar tersebut, dan akhirnya menimbulkan konflik. Sedangkan contoh konflik yang mendorong terjadinya perubahan sosial adalah konflik antar umat beragama yang terjadi di Ambon. Akibatnya terjadi segregasi atau pemisahan penduduk antara orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Kristen. Perubahan sosial memiliki arti sempit dan luas. Perubahan sosial dalam arti sempit mencakup perilaku dan pola pikir individu. Sedangkan perubahan sosial dalam arti luas mencakup perubahan struktur masyarakat yang mempengaruhi perkembangan masyarakat mendatang. Respon masyarakat dalam menerima perubahan sosial pun bermacam-macam. Ada yang bersifat terbuka dan ada yang bersifat tertutup. Masyarakat yang bersifat terbuka terhadap perubahan akan menerima perubahan dan akan menerima nilai dan norma yang baru, sedangkan masyarakat yang bersifat tertutup akan menolak perubahan dan cenderung mempertahankan nilai dan norma yang lama. Nah, contoh masyarakat yang bersifat terbuka bisa kita lihat pada apa yang sedang kita lakukan sekarang, yaitu melakukan pembelajaran online. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita sudah menerima perubahan sosial dan terbuka terhadap perubahan. Sedangkan contoh masyarakat yang bersifat tertutup bisa kita lihat pada masyarakat Papua.
Di sana masih banyak suku-suku yang hampir belum mengalami perubahan sosial. Misalnya mereka masih mencari makanan dalam bentuk daun-daun, berburu di hutan, dan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, biasanya dalam pelajaran sejarah kita sering menyebutnya nomaden. Bahkan mereka juga masih ada yang belum menggunakan pakaian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Tasa Berliana Pasha. Jadi 10 menitnya digunakan dengan baik. Terus kita masuk ke sesi pertanyaan. Kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan hidupkan mikrofonnya dan sebutkan namanya. Instruksi Kak. Oke, silakan. Ajara Maulida. Oke, Ajara Maulida, silahkan sampaikan pertanyaan. Begini, apa sajakah atau sebutkan faktor pendukung terjadinya proses perubahan sosial? Kepada Tasa, apakah pertanyaan dari Azahra Maulida sudah cukup jelas? Ya, jelas, Kak. Oke, langsung saja Tasa. Jadi faktor pendukung perubahan sosial itu adalah penemuan-penemuan baru, perubahan kependudukan, konflik, sistem pendidikan, toleransi, dan kebudayaan lain, serta mudahnya masyarakat dalam menerima hal-hal baru. Sekian. Terima kasih untuk Tasa. Jadi kepada Zahra Maulida, apakah jawaban dari Tasa sudah cukup jelas atau ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup jelas, Kak. Oke, terima kasih Azahra. Lanjut kepada peserta lain, apakah ingin bertanya? Instruksi, Kak. Oke, sebutkan namanya. Nama saya Rodatul Anida. Saya ingin bertanya kepada Tasa Berliana Pasha. Oke, langsung saja Raudatul Anida. Kan sekarang lagi viral berita akibat dari perubahan sosial, yaitu remaja yang membunuh balita umur 5 tahun karena menonton film. Nah, menurut Tasa sendiri, apakah kejadian tersebut merupakan kesalahan film atau ada hal yang lain yang membuat remaja tersebut ingin membunuh balita tersebut? Terima kasih. Langsung saja kepada Tasa. Apakah sudah cukup jelas, Tasa, pertanyaan dari... Jelas. Oke, lanjut. Jadi menurut saya, itu bukan termasuk kesalahan film. Mengapa? Karena di dunia ini banyak anak-anak yang seumuran dengan si pelaku yang juga menonton film yang sama. Tapi dia tidak ada keinginan untuk mewujudkan apa yang dia tonton di film tersebut ke dunia nyata. Nah, itu biasanya si pelaku melakukan itu akibat gangguan psikologis. Jadi, hasrat ingin mencelakakan si korban sebenarnya sudah ada dalam diri si pelaku. Tapi dia masih bingung untuk bagaimana cara melakukannya. Setelah itu, dia menonton film. Jadi, hasrat ingin mencelakakan si korban tersebut tambah besar. Nah, jadi kesimpulannya, peran film di sini hanya inspirasi atas gangguan psikologis si korban. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Tasa atas jawabannya. Kepada Raudatul Anida, apakah ingin ditanyakan kembali jawaban dari Tasa? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Raudatul. Oke, lanjut ke peserta lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Tasa? Instruksi, Kak. Nabila Junianti. Sebutkan nama. Nabila Junianti, Kak. Oke, Nabila Junianti, langsung saja pertanyaannya. Oke. Apakah ada faktor penghalang terjadinya suatu perubahan sosial di dalam masyarakat? Kepada Tasa.
Ya, Kak. Sudah cukup jelas atau ingin diulang kembali? Jelas, Kak. Oke, langsung saja Tasa. Nah, jadi faktor penghalang perubahan sosial itu biasanya terjadi karena kurangnya interaksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. Nah, juga yang menjadi faktor penghalang yang lain juga karena kebiasaan adat dan kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat. Dan juga masyarakat itu bersifat tertutup terhadap perubahan sosial. Nah, jadi faktor itulah yang menyebabkan terhambatnya perubahan sosial. Sekian. Terima kasih Tasa dengan jawabannya. Kepada Nabila, apakah sudah cukup jelas atau ingin ditanyakan kembali? Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagi yang ingin bertanya interupsi, katakan interupsi dan sebutkan namanya. Interupsi, Kak. Sebutnya. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Saya ingin bertanya kepada Tasa. Mengapa masyarakat di daerah terpencil tidak dapat merasakan perubahan sosial? Oke, langsung saja kepada Tasa. Jawabannya bisa disampaikan. Jadi masyarakat terpencil tidak dapat merasakan perubahan sosial biasanya disebabkan karena letak tempat tinggal mereka yang jauh sehingga interaksi yang terjalin antara masyarakat terpencil dengan masyarakat lain pun sedikit. Hal ini menyebabkan masyarakat daerah terpencil tidak dapat mengetahui perubahan apa sajakah yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga masyarakat terpencil memilih hidup secara tradisional di tempat tinggal mereka. Sekian. Oke, kepada Rismawati, sudah cukup jelas? Jelas. Oke, terima kasih Risma. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah peserta ingin bertanya? Langsung saja sebutkan namanya. Interupsi, Kak. Iya, sebutkan namanya. Saya Aulia Serena. Oke. Kepada Tasa saya ingin bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat masyarakat yang bersifat tertutup dapat menerima perubahan sosial? Terima kasih. Kepada Tasa, langsung saja dijawab pertanyaan dari Valia. Maaf, Kak, bisa diulang pertanyaannya? Oke, kepada Valia Serena, bisa diulang kembali pertanyaannya agar Tasa dapat memahami? Baik, pertanyaan saya, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat masyarakat yang bersifat tertutup dapat menerima perubahan sosial? Terima kasih. Oke, bagi Tasa, sudah cukup jelas Kak pertanyaannya? Jelas, Kak. Jadi jawabannya masyarakat tertutup bisa menerima perubahan sosial. Tapi waktu yang dibutuhkan pun cukup lama karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menuju maju. Contohnya seperti yang terjadi pada suku Jambi. Mereka dulu sangat menolak perubahan sosial, tapi perlahan-lahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajarkan membaca dan menulis. Meski demikian, kayak masyarakat suku Kubu di Jambi itu masih mematuhi hukuman adat mereka. Sekian. Kepada Valia Serena, apakah jawaban dari Tasa tadi sudah cukup jelas? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali oleh peserta showroom pada pagi hari ini? Interupsi, Kak. Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Saya ingin bertanya,
salah satu bentuk perubahan sosial itu kan adalah westernisasi. Nah, bagaimana westernisasi dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat dan apakah ada kaitannya dengan masyarakat yang bersifat terbuka dan tertutup? Langsung saja Tasa. Apakah pertanyaan dari Febri sudah cukup jelas atau ingin diulang kembali? Jelas, Kak. Oke, langsung saja, Tasa. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, westernisasi adalah proses asimilasi kebudayaan atau proses sosial yang memperkenalkan kebiasaan dan praktik-praktik peradaban Barat. Nah, masyarakat yang berperilaku westernisasi itu adalah masyarakat biasanya terjadi pada masyarakat yang terbuka terhadap perubahan sosial. Mengapa? Karena masyarakat yang berperilaku westernisasi biasanya mereka menganggap bahwa unsur-unsur apa saja yang masuk dalam suatu masyarakat dianggap baik dan lebih maju sehingga perlu diikuti, terutama kebudayaan Barat. Keadaan ini membuat mereka lupa bahwa tidak semua yang datang dari Barat merupakan hal-hal positif. Nah, jadi kita sebaiknya sebelum menerima perubahan sosial, kita harus melihat dulu apakah perubahan sosial itu berdampak negatif, apakah perubahan sosial itu berdampak positif bagi diri kita sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, maka bisa kita ikuti. Tetapi jika perubahan sosial tersebut berdampak negatif, sebaiknya tidak perlu kita ikuti. Sekian. Kepada Tasa atas jawabannya. Kembali ke Febrianti, apakah jawaban dari Tasa sudah cukup jelas atau ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup, Kak. Terima kasih Tasa atas jawabannya. Oke, sama-sama. Kepada peserta lain, Kakak tawarkan kembali untuk ada yang ingin ditanyakan kepada Tasa. Instruksi, Kak. Oke, sebutkan namanya. Perkenalkan, saya Marsha Salsa. Langsung saja, Marsha, kepada pertanyaannya. Saya ingin menanyakan kepada Tasa. Tadi Tasa menjelaskan bahwa perubahan sosial dalam arti sempit merupakan perubahan perilaku dan pola pikir pada individu. Bisakah Tasa mencontohkan dan menjelaskan bagaimana perubahan perilaku dan pola pikir pada individu yang terjadi karena perubahan sosial? Kepada Tasa, apakah pertanyaan dari Marsha sudah cukup jelas? Jelas, Kak. Oke, langsung saja Tasa. Nah, jadi maksud dari perubahan sosial yang berarti sempit, perubahan sosial itu datang dari diri kita sendiri dan pikiran kita sendiri. Misalnya, contohnya saat kita ulangan, teman kita dapat nilai 100 dan kita dapat nilai 20. Kemudian kita berpikir, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan nilai 100 itu juga. Kemudian kita mengubah cara belajar kita. Dari yang dulunya malas-malesan, sekarang tambah rajin sehingga kita bisa mencapai apa yang kita tujukan. Sekian. Terima kasih atas Tasa dengan jawabannya. Kepada Marsha Salsa, apakah jawaban dari Tasa sudah cukup jelas? Cukup atau ini? Oke, terima kasih kepada Marsha. Kakak beri waktu lagi kepada peserta lain yang ingin bertanya serta menambah nilai. Halo semua yang ingin bertanya, silahkan hidupkan mikrofonnya dan sebutkan namanya. Halo, Spark.
bisa diulangi kembali pertanyaannya? Yang terus terulang kembali apa? Konflik, upaya yang dapat dilakukan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi Mohon maaf kepada Farah, suaranya tidak cukup jelas sehingga kakak sendiri tidak mendengar pertanyaan dari Farah. Kepada Tasa, jika memang pertanyaan dari Farah bisa didengar dengan jelas, silahkan diberikan jawaban. Maaf Kak, saya juga tidak bisa mendengar pertanyaannya dengan jelas. Oke, kepada Farah, silahkan matikan mikrofonnya, kemudian hidupkan kembali dan ulang pertanyaannya. Farah bisa mendengar kakak? Halo Farah. Farah? Halo Farah? Bisa mendengar kakak? Sepertinya konvensional. Dialihkan dulu ke penanya lain, moderator. Oke, siap Pak. Kepada penanya lain, selain Farah, bisa Yang terus halo Fatur Rahman, kepada Farah silahkan dimutkan dulu mikrofonnya. Nanti bisa ditanyakan kembali pertanyaannya. Karena suaranya tidak cukup jelas untuk didengar oleh pemateri kita. Jadi kepada penanya lain, silahkan diungkapkan pertanyaannya. Ya, di sini saya ingin bertanya. Sebutkan namanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita untuk menghadapi perubahan sosial yang ada di lingkungan kita. Sekian dari saya. Oke. Pertanyaannya. Terima kasih Fatur. Kepada Tasa, apakah pertanyaan dari Fatur sudah cukup jelas atau ingin diulang kembali? jelas Kak. Oke, langsung saja Tasa. Nah, sikap kita terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, selagi perubahan sosial tersebut mendatangkan dampak positif bagi kita, maka bisa kita ikuti. Tapi jika perubahan sosial tersebut yang mendatangkan dampak negatif dan tidak memiliki manfaat, ya tidak usah kita ikuti. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kepada Fatur Rahman, apakah jawaban dari Tasa sudah cukup jelas atau ingin ditanyakan kembali? Oke, terima kasih Fatur. Kakak tawarkan kembali kepada peserta lain yang ingin dapat nilai atau ingin menambah nilai. Silahkan. Pertanyaannya bisa ditanyakan dengan menghidupkan mikrofon serta mengucapkan namanya.
selagi kita menunggu, Kakak masih memberi waktu untuk beberapa pertanyaan. Interupsi, Kak. Kan namanya? Perkenalkan, saya Valia Serena. Saya ingin bertanya kepada Tasa. Perubahan sosial itu dari tradisional ke modern pasti akan menimbulkan sifat konsumerisme atau sifat konsumtif. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar kita tidak terjerumus dalam perilaku konsumerisme? Terima kasih. Oke, kepada Tasa langsung saja dijawab atau ingin diulang kembali pertanyaannya? Ya, jelas, Kak. Oke, langsung saja Tasa. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, perilaku perilaku konsumerisme merupakan perilaku suka membeli barang untuk mendapatkan prestise atau gengsi tertentu. Nah, jadi cara agar kita terhindar dari perilaku konsumerisme tersebut, kita bisa dengan cara menabung, membuat anggaran belanja sebelum uang dibelanjakan, kemudian mengedepankan kepentingan daripada keinginan, dan hindari penggunaan kartu kredit. Makasih. Kepada Valia, apakah jawaban dari Tasa tadi sudah cukup jelas? Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Valia. Kakak masih membuka beberapa pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya, menambah nilai, ataupun untuk mendapatkan nilai. Yang belum bertanya sama sekali, Kak. oke, sebutkan namanya. Nama saya Aljir. Saya ingin bertanya kepada Tasa. Langsung saja, Aljir. Tasa, apakah contoh-contoh perubahan sosial yang pernah terjadi di kota Seruyan tercinta kita ini? Terima kasih. Oke, kepada Tasa, silahkan dijawab pertanyaan dari Aljir atau ingin diulang kembali? Ya, Kak, jelas. Oke, siap. Langsung. Jadi contoh-contoh perubahan sosial yang terjadi di kota Kabupaten Seruyan kita yang tercinta ini, kayak seperti kita kan dulu masih ujian dengan cara pakai kertas. Nah, sekarang sudah menggunakan ujian berbasis komputer. Kemudian sekarang kita lihat seperti apa yang sekarang kita lakukan, yaitu pembelajaran online. Dulu kita tidak pernah mencoba pembelajaran online ini sebelumnya, kemudian sekarang kita menggunakan pembelajaran online ini. Ya, mungkin itu adalah contoh-contohnya. Makasih. Oke, terima kasih Tasa dengan jawabannya. Kepada Aljir, Kakak kembalikan apakah jawaban dari Tasa tadi sudah cukup memuaskan atau kurang, ada sesuatu hal yang kurang? Ya, bisa diterima, Kak. Oke, terima kasih Aljir. Kepada peserta lain, silahkan yang ingin bertanya. Kakak mengharapkan partisipasinya ini demi nilai-nilai kalian juga. Jadi bagi yang belum pernah bertanya sama sekali di 3 sesi ini, kakak harapkan untuk bertanya agar menambah wawasan kita juga. Kakak masih memberi waktu beberapa menit. Saya, Kak. Silahkan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Indrihidayani. Langsung saja, Rizky. Ya, di sini saya ingin bertanya, mengapa perubahan sosial berkaitan erat dengan perubahan kebudayaan? Terima kasih. Oke, kepada Tasa itu tadi pertanyaan dari Rizky, apakah langsung dijawab atau kita mengulang kembali pertanyaannya? Langsung dijawab, Kak. Oke, langsung saja Tasa.
Jadi mengapa perubahan sosial berkaitan erat dengan perubahan kebudayaan? Jadi dengan adanya perubahan sosial ini teknologi kita semakin canggih. Nah, itu membuat kita jadi semakin mudah untuk mengetahui kebudayaan luar. Nah, jadi tidak heran banyak masyarakat sekarang yang melupakan kebudayaan aslinya dan berubah menjadi mengikuti kebudayaan asing. Sekian. Itu tadi jawaban dari Tasa. Kepada Rizky, apakah jawaban Tasa tadi sudah cukup jelas bagi Rizky atau ingin ditanyakan kembali? Halo Rizky. Sepertinya Rizky. Halo Rizky. Oke, terima kasih Rizky. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelum kita masuk ke kesimpulan dan penutup, Kakak masih memberikan waktu untuk kalian mendapat nilai. Oke, langsung saja. Yang ingin bertanya, sebutkan namanya. Kenalkan, nama saya Gilang Hidayat. Saya ingin bertanya kepada Tasa. Langsung saja Gilang. Apa saja faktor pendorong terjadinya perubahan sosial? Kepada Tasa, jawaban Gilang bisa langsung dijawab. Ya, sepertinya pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang ditanyakan kakak tadi. Jadi, faktor pendorong perubahan sosial adalah interaksi antara masyarakat, sistem pendidikan, penemuan-penemuan baru, perubahan kependudukan, kebudayaan barat, dan sikap mudah menerima informasi. Sekian. Oke, terima kasih jawaban dari Tasa. Sepertinya cukup jelas untuk Gilang. Halo Gilang. Bagaimana Gilang? Apakah jawaban dari Tasa sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas. Oke, terima kasih. Waktunya sudah tinggal 10 menit. Halo Pak Ramli, atau kita masuk ke kesimpulan Pak? Atau masih cukup untuk beberapa pertanyaan? Kalau dirasa nggak ada lagi yang mau bertanya, masuk ke kesimpulan saja. Oke, kita tanyakan kembali satu kali lagi Pak, apakah ada yang ingin bertanya? Jadi, ini pertanyaan terakhir. Oke, Teguh, silahkan Teguh. Ya, perubahan sosial yang bersifat tertutup, apakah memiliki dampak positif atau negatif? Bila ada, jelaskan. Oke, terima kasih Teguh. Langsung saja kepada Tasa untuk menjawab pertanyaan dari Teguh. Perubahan sosial bersifat tertutup itu memiliki dampak positif dan negatifnya memang ada. Nah, contoh dampak positifnya, masyarakat yang bersifat tertutup terhadap perubahan sosial akan mempertahankan kebudayaannya. Jadi kebudayaannya tidak akan luntur oleh kebudayaan dari luar. Nah, kalau dampak negatifnya, masyarakat yang bersifat tertutup tidak akan merasakan kenikmatan dari teknologi yang sudah kita rasakan sekarang. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Tasa. Teguh, apakah sudah cukup jelas Teguh? Cukup jelas. Oke, terima kasih Teguh. Kakak rasa cukup untuk pertanyaan terakhir. Kakak silahkan kepada Tasa Berliana untuk mengungkapkan kesimpulan dari materi yang Tasa sampaikan. Nah, jadi kesimpulan dari perubahan sosial ini adalah perubahan sosial selalu berkaitan erat dengan konflik. Karena jika adanya konflik, maka perubahan sosial pun mudah untuk terjadi, begitupun sebaliknya. Nah, dan setiap masyarakat pun memiliki respon yang berbeda-beda dalam menghadapi perubahan sosial. Ada yang bersifat
terbuka, dan ada yang bersifat tertutup. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sama-sama Tasa. Hey, jadi itu tadi beberapa materi yang disampaikan oleh ketiga pemateri kita di bawah bimbingan Pak Ramli SPDMM. Terima kasih sebelumnya untuk para pemateri dan para peserta. Kakak ucapkan terima kasih. Jika ada salah-salah kata, kakak mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kakak kembalikan kepada host kita, Baby Aulia. Ya, terima kasih kepada moderator kita. Mungkin cukup sekian dari showroom kita pada hari ini. Saya selaku host minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya kembalikan kepada Bapak Ramli SPDMM selaku pembimbing kita pada hari ini. Pada Bapak, silakan. Iya, terima kasih kepada host Baby Aulia, moderator Baby Musdalifah, dan ketiga pemateri beserta seluruh siswa-siswi kelas 11 IPA 1 yang sudah turut berpartisipasi dalam pembelajaran online. Kita harapkan ke depan bukan cuma pada hari ini saja, mungkin bisa diprogramkan di lain waktu supaya kita tidak menonton di dalam kelas. Jadi kita terus menguji coba dan terus belajar. Kita jangan sampai seperti apa yang disampaikan ketiga pemateri tadi, yang salah satunya mengatakan bahwa kita ini melakukan perubahan secara tertutup. Kita harus melakukan perubahan secara terbuka. Karena perubahan-perubahan inilah memicu kita untuk maju. Jangan kita melihat dari sisi negatif saja dari yang ditimbulkan perubahan, tapi kita harus mengambil sisi positifnya. Karena sisi positif ini sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan, terutama pada diri kita semua dan untuk orang lain. Olehnya itu, saya selaku pembimbing pada kesempatan ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan pembelajaran online pada pagi hari ini. Olehnya itu, sebelum Bapak tutup, saya minta kalian tampilkan video conference-nya semuanya. Silakan semuanya tampilkan semuanya, termasuk Bapak. Silakan tampilkan video conference karena kita masih dalam rekaman. Saya di sini bersama guru cilik yang lagi mengikuti video conference. Ini guru cilik. Nah, ini guru cilik saya. Kalian mana video kalian? Belum ditutup. Mana yang lainnya? Ya, kayaknya kondisi jaringan yang ramai kan. Kita tutup pertemuan sampai. Sekali lagi, saya banyak-banyak ucapkan terima kasih atas atensinya pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum.